Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, ini kita sudah masuk ke materi yang kedua atau materi selanjutnya tentang bilangan. Di video yang kemarin sudah pernah saya jelaskan, yaitu tentang cara mengurutkan bilangan bulat dan cara membandingkan bilangan bulat, dan sampai latihan soal terakhirnya ini. Terus selanjutnya materi yang kedua yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nanti yang akan kita pelajari adalah operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Mungkin di SD atau di MI juga sudah pernah diajarkan tentang penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat, atau perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita bahas dulu yang pertama, atau saya bahas sambil dipelajari, dipahami, sambil dibuka bukunya di halaman 5 tentang penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda atau jenis yang sama, maka hasilnya sama seperti jenis bilangan yang ditambahkan. Jadi kalau ada penjumlahan bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, nanti jumlah hasilnya juga positif juga. Terus jika bilangan cacah ditambah dengan bilangan cacah, maka hasilnya juga bilangan cacah. Sedangkan bilangan negatif ditambah dengan negatif, hasilnya akan bilangan negatif. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan di contohnya ini. Ada 2 tambah 2 sama dengan 4. Artinya apa? Di sini bilangan positif tambah dengan bilangan positif, hasilnya tetap positif. Terus ada min 2 tambah min 2 adalah min 4. Ini seperti penjelasannya ini tadi, yaitu jika bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi kalau bahasa mudahnya, min 2 itu kayak seperti kita punya utang 2, punya utang lagi 2, berarti utang kita adalah 4. Jadi negatif 4 jawabannya. Sedangkan untuk penjumlahan dengan 2 jenis yang berbeda, hasilnya merupakan hasil pengurangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan yang paling besar. Kita lihat, jika bilangan yang lebih besar adalah negatif, maka hasil pengurangannya akan negatif. Jadi misalkan ada bilangan negatif itu yang nilainya besar dan dikurangi bilangan positif, nanti hasilnya adalah bilangan negatif. Sebaliknya, jika bilangan yang besar adalah bilangan cacah, maka hasilnya pengurangannya adalah bilangan cacah. Diperhatikan lagi contohnya. Nah, di sini ada min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Artinya apa? Di sini min 6 angkanya lebih besar, bukan nilainya tapi angkanya lebih besar, tambahkan dengan 4. Jadi misalkan gini, kita punya utang 6 terus ditambah 4. Jadi utang kita masih 2. Jadi kita memiliki utang 6, terus kita punya uangnya 4, makanya kita masih mempunyai utang 2 atau min 2. Jadi min 6 tambah min 4 itu adalah min 2. Terus berikutnya ada 10 ditambah min 5. Nah, ini bisa dibiasakan kalau ada bilangan negatif, ada operasinya itu bisa dikasih tanda kurung seperti ini. Jadi 10 ditambah min 5. Jadi istilahnya misalkan kita memiliki koin 10 dan kita punya utang ke teman kita itu 5 buah, makanya koin kita tinggal 5. Artinya apa? 10 ditambah min 5 sama saja dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi itu operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Misalkan contoh lagi, misalkan min 10 ditambah 3. Jadi punya utang 10, yang kita miliki hanya 3, berarti kita masih memiliki utang min 7. Jadi min 10 tambah 3 adalah min 7. Jadi seperti itu. Kalau di LKS kalian itu bisa menggunakan garis bilangan juga bisa. Kalau di halaman 6 yang ada di baliknya itu ada sifat-sifat penjumlahan, ada sifat tertutup, komutatif, asosiatif, inverse, dan memiliki unsur. Dan yang bagian bawahnya halaman 6 itu ada tentukan nilai dari 43 ditambah min 43. Jawabannya adalah 43 kurangi 43, jawabannya adalah 0. Jadi seperti itu. Itu adalah cara mengerjakan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Jadi diperhatikan tanda bilangannya, apakah dia negatif atau positif.
Kita lanjutkan operasi yang kedua, yaitu operasi pengurangan. Jadi pengurangan bilangan bulat dengan jenis yang sama bisa dijabarkan dengan contoh sebagai berikut. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ini sudah jelas. Kemudian min 3 dikurangi negatif 3. Min 3 dikurangi min 3. Nah, di sini kalau ada tanda negatif ketemu negatif, jadi dikurangi, tanda dikurangi itu ketemu dia apa namanya bilangan negatif. Jadi min 3 dikurangi min 3 itu sama saja dengan min 3 ditambah 3. Jawabannya adalah 0. Jadi min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Contoh lain misalkan seperti ini. Ada 2 dikurangi min 2. Jawabannya adalah berapa kira-kira? Nah, saya tuliskan di sini, saya coba tuliskan di sini ya. Misalkan ada 2 dikurangi, nah misalkan ini ada 2 dikurangi min 2. Itu berarti nanti yang kalau ada pengurangan ketemu bilangan negatif ini tandanya berubah menjadi penambahan atau menjadi plus kayak seperti ini. Jadi min 3 kurangi min 3 adalah min 3 tambah 3. Berarti ini nanti adalah 2 dikurangi min 2 sama saja dengan 2 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 4. Jadi ini sama saja dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi seperti itu. Jadi 2 dikurangi min 2 sama saja dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus kemudian untuk pengurangan dengan jenis yang berbeda, contohnya seperti ini. Nah, sama dengan yang atas yang tadi, yaitu 4 dikurangi min 5 sama saja dengan 4 ditambah 5. Jadi kalau ada pengurangan dan belakangnya itu bilangan negatif, tandanya berubah menjadi penambahan yang awalnya pengurangan. Di 4 tambah 5, awalnya 4 dikurangi min 5 sama saja dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9, sama dengan yang atasnya tadi. Terus yang bawahnya ada min 10 dikurangi 5. Jawabannya adalah min 15. Ibaratkan gini, kita min kan diibaratkan kita mempunyai hutang. Jadi kita mempunyai utang 10 kelereng, mempunyai utang lagi 5 kelereng, berarti utang kita adalah 15. Jadi jawabannya adalah min 15. Di min 10 min 5, bukan jawabannya adalah min 5 karena min 10 dikurangi 5, tapi jawabannya adalah min 15. Punya utang 10, punya utang lagi 5, utangnya berarti 15. Utangnya 15 atau min 15. Jadi seperti itu adalah operasi pengurangan. Jadi yang perlu diperhati-hati itu adalah tandanya, dilihat tandanya. Kalau negatif itu diibaratkan kita mempunyai utang seperti itu. Jadi min 10, min 5, punya utang 10, punya utang lagi 5, utangnya jadi 15. Jadi jawabannya adalah min 15. Terus kemudian setelah kita bahas tadi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, kita masuk ke operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan. Nah, maksudnya gini. Jadi jika dalam soal itu terdapat 2 operasi, yaitu operasi penjumlahan ada dan operasi pengurangan juga ada. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, setelah kita bahas tadi itu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sekarang yaitu operasi campuran. Jadi pencampuran antara penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal. Nah, ini ada A, B, C. Jadi kita lihat ada 2 ditambah 3 dikurangi 1 tambah 5. Jadi di sini ada operasi penjumlahan, juga ada operasi pengurangan. Sama dengan yang B, yaitu 5 tambah 8 dikurangi 4 tambah 7. Dan yang C ada 17 kurangi 6 dan tambah 2 dikurangi 1. Nah, kuncinya ada di sini, di bawahnya dibaca. Pada operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dilakukan dari kiri ke kanan. Jadi yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah dari sebelah kiri atau dari ruas kiri. Jadi tidak boleh kita misalkan hitungnya itu langsung tambah 1 tambah 5, itu tidak boleh. Jadi kita hitungnya dari kiri. Yaitu 2 tambah 3 terlebih dahulu, jawabannya adalah 5, min 1 dan tambah 5 nya turun.
dari kiri lagi 5 kurangi 1 4 plus 5 nya turun jadi 4 tambah 5 9. Yang B sama C juga sama. Jadi pokoknya cara mengerjakan operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan itu dimulai dari ruas sebelah kiri. C ini juga sama, berarti yang dikerjakan adalah 17 kurangi 6 terlebih dahulu. Jawabannya 11 ditambah 2 sama dikurangi 1 nya turun. Kemudian 11 tambah 2 sama dengan 13, kemudian 13 kurangi 1 adalah 12. Nah, itu operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dikerjakan dari ruas sebelah kiri. Kita lanjutkan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk operasi perkalian, dalam perkalian bilangan cacah atau positif dengan bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif. Artinya apa? Jika ada perkalian, kedua bilangannya itu positif, maka jawabannya hasilnya adalah positif. Kita lihat saja, di sini ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Sedangkan bilangan positif dikali dengan bilangan negatif hasilnya akan negatif. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh-contohnya. Nah, di sini jika ada bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Contohnya misalkan 2 dikali 2 sama dengan 4, jawabannya positif. Yang bawahnya ada bilangan positif dikali negatif, jawabannya adalah bilangan negatif. Contohnya 4 dikali min 2, jawabannya adalah min 8. Terus kemudian ada lagi bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, jawabannya negatif. Contohnya min 2 kali 4, jawabannya juga min 8. Yang terakhir ada bilangan negatif dikali bilangan negatif. Nah, ini jawabannya baru positif. Misalkan min 5 dikali min 5, itu jawabannya bukan min 25 tapi jawabannya adalah 25. Jadi itu penjelasannya. Jadi kalau ada operasi perkalian, keduanya bilangan negatif, jawabannya adalah bilangan positif. Contohnya seperti bawahnya ini, ada 5 kali 5, bilangan positif kali bilangan positif, jawabannya bilangan positif yaitu 25. Ini ada min 6 kali min 2, lah ini bilangan negatif kedua-duanya dikalikan, jawabannya pasti positif yaitu 12. Terus min 10 dikali 6, bilangan negatif dikali bilangan positif, pasti dia hasilnya bilangan negatif yaitu min 6, 60. Jadi yang perlu kalian catat di buku tulis kalian itu ada ini sifat-sifatnya ini. Jadi ini bisa kalian ingat-ingat sifat-sifatnya dari operasi perkalian bilangan bulat. Kemudian selanjutnya setelah perkalian kita masuk ke operasi pembagian. Nah, intinya operasi pembagian itu sifatnya sama seperti operasi perkalian. Nah, nantinya di sini juga akan saya buatkan. Di sini kalau bilangan positif dibagi bilangan positif, jawabannya juga positif. Misalkan 10 dibagi 2, jawabannya adalah 5. Terus bilangan positif dibagi bilangan negatif, jawabannya negatif. Ini sama dengan operasi perkalian, beda tandanya saja. Kalau perkalian tandanya perkalian, kalau pembagian tandanya pembagian. Jadi sama saja, kalau misalkan min 20 dibagi min 5, jawabannya adalah 4, seperti itu. Contohnya seperti ini, ada 9 bagi 3, jawabannya adalah 3. Min 10 dibagi min 5, jawabannya adalah 2. Min bagi min, jawabannya positif. Min 20 bagi 2, jawabannya adalah min 10. Sama, jadi operasi perkalian negatif dikalikan dengan positif, operasi perkalian operasi pembagian negatif dibagi positif, jawabannya tetap negatif. Terus yang terakhir ada 30 dibagi min 5 adalah min 6. Jadi untuk operasi perkalian dan pembagian itu intinya garis besarnya adalah sama, cuma beda tandanya. Sifat-sifatnya adalah sama. Jadi ini juga perlu kalian tulis untuk yang operasi pembagian. Terus berikutnya ada operasi hitung campuran. Nah, ini ada misalkan ada sebuah soal, biasanya itu di soal-soal kayak ujian itu ada operasi bilangan bulat. Di situ dalam satu soal itu operasinya ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Semuanya dari keempat operasi itu ada dalam satu soal. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada langkah-langkahnya.
cara mengerjakan operasi hitung campuran. Yang pertama, nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu, kita lihat soalnya apakah ada operasi yang ada di dalam kurung. Nah, itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi yang kita kerjakan paling utama, paling pertama kali itu kita lihat soalnya yang ada di dalam kurung atau operasi yang ada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi perhitungan di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Terus langkah yang kedua, perkalian dan pembagian setingkat. Jadi antara perkalian dan pembagian itu satu tingkat. Penjumlahan dan pengurangan juga setingkat. Namun operasi hitung yang setingkat dikerjakan secara berurutan dari kiri. Jadi kalau misalkan ada operasi perkalian dan pembagian, itu bisa dikerjakannya dari ruas sebelah kiri seperti yang pertama tadi. Jadi kalau ada operasi perkalian dan pembagian saja itu dikerjakannya dari ruas sebelah kiri. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan saja itu juga dikerjakannya dari sebelah kiri. Kalau kirinya pengurangan ya harus dikerjakan yang pengurangan terlebih dahulu. Terus langkah yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau dalam satu soal tadi setelah yang ada di dalam kurung itu dikerjakan, meskipun tanda yang ada di dalam kurungnya itu penjumlahan atau pengurangan, yang lainnya itu ada perkalian, tetap yang diutamakan adalah operasi yang ada di dalam kurung. Seperti itu. Namun kalau tidak ada operasi yang ada di dalam kurung, namun di situ hanya ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, tidak ada yang ada di dalam kurung, itu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Kemudian setelah itu baru pengurangan dan penjumlahan. Jadi tingkatannya antara perkalian dan pembagian itu sama, tapi di bawahnya itu tingkatannya adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya seperti ini diperhatikan contohnya. Hasil dari min 25 dikali 8 ditambah negatif 9 dibiasakan lagi kalau ada operasi dan di situ itu ada bilangan negatif diharuskan dikasih kurung. Nah, min 9 ini bukan operasi dalam kurung ya. Yang operasi dalam kurung itu adalah yang ini. Kurung pertama sebelum 8 dan setelah kurung yang kedua setelah 9. Dibagi kurung buka 2 dikurangi 7 kurung tutup. Nah, di sini ada operasi perkalian, penjumlahan, pembagian dan pengurangan. Manakah yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Nah, seperti sifatnya yang tadi, yang dikerjakan adalah operasi yang ada di dalam kurung. Artinya apa? Nanti yang kita kerjakan itu adalah ini. 8 ditambah min 9 dengan 2 dikurangi 7. Kita lihat jawabannya yang ada di bawahnya. Nah, ini. Jadi min 25 kali ini tetap 8 ditambah min 9 ini dikerjakan terlebih dahulu. 8 ditambah min 9. Jadi 8 tambah min 9 itu jawabannya adalah min 1. Karena punya uang 8, utangnya 9, berarti masih punya utang 1. Dibagi, tetap dibagi ini di belakangnya. Terus kemudian yang ada dalam kurung lagi adalah 2 kurangi 7. 2 dikurangi 7 adalah hasilnya min 5, tetap dikasih kurung. Nah, kemudian di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Nah, ini dikerjakan dari ruas sebelah kiri. Artinya apa? Berarti min 25 dikali min 1. Jawabannya adalah 25 karena min dikali min adalah plus. Kemudian kita turunkan lagi, baginya diturunkan, min 5-nya diturunkan, baru dibagi. 25 dibagi min 5. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, jawabannya adalah bilangan negatif. Jadi 25 dibagi min 5 adalah min 5. Jadi itu cara melakukan operasi hitung campuran. Jadi yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada perkalian dan bagian itu dikerjakan dari ruas sebelah kiri. Kalau ada 4 operasi sekaligus dikerjakan adalah yang perkalian pembagian terlebih dahulu. Setelah itu baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini ada soal latihan tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Ada A, B, C, D, E, F sampai J.
ini bisa buat kalian latihan di rumah, silahkan ditulis di buku kalian, silahkan dikerjakan. Nah, di video berikutnya nanti saya akan kasih jawabannya atau pembahasan soal dari ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang saya sampaikan ini. Kalau masih kurang paham, boleh diulang-ulang videonya sampai kalian paham. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.